Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang konsep dasar promosi kesehatan. Nah, dalam promosi kesehatan atau health promotion, kita perlu menekankan dua hal. Yang pertama, prevention atau 5 tingkat pencegahan. Dan juga kita perlu menekankan bahwa promosi kesehatan ini adalah tindak lanjut dari pendidikan kesehatan. Nah, kita bahas dulu terkait 5 level prevention atau tingkat pencegahan penyakit. Jadi, tingkat pencegahan penyakit itu ada 5 tingkat. Yang pertama ada health promotion, kemudian specific protection, kemudian early diagnosis and prompt treatment, disability limitation, dan juga rehabilitation. Yang pertama, untuk health promotion itu adalah proses memberikan informasi pada masyarakat agar memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Jadi pada tingkat ini kita hanya memberi promosi, memberi informasi ke masyarakat agar mereka bisa memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Kemudian tingkat yang kedua itu adalah specific protection, yaitu perlindungan terhadap kelompok yang berisiko. Jadi orang-orang yang berisiko terkena penyakit, misalnya bayi kalau tidak diberi imunisasi dia bisa terkena campak dan sebagainya, atau lansia kalau misalnya dia punya risiko hipertensi berarti dia harus mengurangi garam dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada early diagnosis and prompt treatment. Jadi tingkat ini adalah diagnosis dini dan pengobatan pertama yang tepat agar penyakit individu itu tidak bertambah parah. Contohnya seperti ini, misal ada individu yang mempunyai hipertensi. Nah, ketika dia mempunyai hipertensi, dia berarti harus minum amlodipin atau obat penurun hipertensi yang lainnya. Jadi, dia diberi obat ini tujuannya apa? Supaya penyakitnya tidak bertambah parah. Karena kalau tidak diberi pengobatan awal atau tidak diberi pengobatan yang tepat, bisa jadi penyakitnya bertambah parah, bisa jadi dia akan menjadi stroke. Seperti itu. Tingkat yang keempat adalah disability limitation. Nah, di tingkat ini kita berusaha mencegah supaya orang-orang yang sudah mempunyai kecacatan atau sudah mempunyai efek dari penyakitnya itu tidak bertambah buruk lagi. Contohnya, ketika seseorang sudah diamputasi, kita berusaha supaya dia bisa menerima keadaannya. Kita berusaha supaya dia tidak jadi depresi. Seperti itu. Kemudian juga semisal ada orang yang stroke, kemudian dia mengalami lumpuh, itu kita berusaha supaya dia juga bisa menerima keadaannya, dia tidak menjadi rendah diri atau mungkin depresi. Nah, yang terakhir, tingkat yang terakhir itu adalah rehabilitation. Nah, di tingkat ini kita berusaha memulihkan fisik maupun mental dari individu yang sakit. Dengan tujuan apa? Supaya individu tersebut bisa beraktivitas normal kembali. Nah, dari definisi dan juga penjelasan tadi berarti dapat kita simpulkan bahwa masing-masing tingkat pencegahan ini mempunyai sasaran dan target yang berbeda. Untuk yang health promotion, targetnya berarti orang-orang yang sehat. Kemudian untuk specific protection, targetnya atau sasarannya adalah orang-orang yang berisiko terkena suatu penyakit. Kemudian untuk yang early diagnosis dan prompt treatment, targetnya adalah orang yang sudah terkena penyakit. Untuk disability limitation, berarti dia sasarannya orang yang sudah sakit agar tidak terjadi kecacatan. Kemudian yang rehabilitation, sasarannya adalah orang-orang yang baru sembuh supaya dia bisa beraktivitas normal. Kita perlu mengetahui kenapa sih promosi kesehatan itu kita katakan sebagai lanjutan dari pendidikan kesehatan. Jadi, pendidikan kesehatan itu adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan baik itu masyarakat ataupun individu. Nah, ketika sudah terjadi peningkatan pengetahuan, maka akan terjadi perubahan perilaku. Nah, perilakunya siapa yang berubah? Perilaku dari individu atau orangnya itu yang berubah. Jadi, ketika dia mempunyai pengetahuan yang baik, maka perilakunya juga akan semakin baik individu tersebut. Tapi yang perlu kita ingat di sini, ketika perilaku individu berubah, bagaimana dengan lingkungannya? Apakah lingkungannya juga berubah?
Kan belum tentu. Nah, jadi kenapa kita katakan Promkes itu adalah lanjutan dari pendidikan kesehatan? Karena kalau di pendidikan kesehatan, mereka hanya fokus pada perubahan individu, tidak fokus pada perubahan lingkungan. Padahal kalau hanya individu yang berubah dan lingkungan tidak berubah, maka hasilnya nol, sama saja. Jadi hal itu tadilah yang mendasari WHO pada tahun 1984 untuk merevitalisasi pendidikan kesehatan menjadi Promkes, sehingga fokusnya bukan hanya berperilaku sehat, tapi lebih menekankan pada cara meningkatkan hidup sehat, yaitu dengan apa? Dengan perubahan lingkungan dan juga sistem. Ini bisa kita lihat perbandingan antara pendidikan kesehatan dan juga promosi kesehatan. Kalau di pendidikan kesehatan, fokus pada upaya perubahan perilaku, sedangkan kalau di Promkes tidak hanya fokus pada perubahan perilaku, tapi juga perubahan lingkungan yang bisa memfasilitasi perubahan perilaku tersebut. Oke, kita lanjut mengenai definisi Promkes menurut Green dan juga Ottawa Charter. Nah, kalau menurut Green, Promkes ini merupakan kombinasi dari pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi, di mana kombinasi ini dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan juga lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Sedangkan menurut Ottawa Charter, Promkes adalah proses untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya. Jadi untuk mencapai keadaan sehat, seseorang atau kelompok harus mampu mengidentifikasi, kemudian mampu memenuhi kebutuhan, dan juga merubah atau mengendalikan lingkungannya. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa promosi kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat untuk mengubah perilaku kesehatan, memelihara, meningkatkan, dan juga melindungi kesehatan. Nah, proses ini dilakukan dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Jadi fokusnya adalah masyarakat. Selanjutnya ada 6 prinsip-prinsip Promkes yang harus kita ketahui. Yang pertama, memberdayakan masyarakat. Kemudian, perubahan atau perbaikan perilaku masyarakat. Yang ketiga, melingkupi upaya promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Kemudian meliputi upaya advokasi, berpatokan pada PHBS dengan 5 tatanan. Yang terakhir ada kemitraan. Prinsip yang pertama, memberdayakan masyarakat, sudah jelas terlihat dari definisi yang kita pelajari tadi, bahwa dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi kita harapkan masyarakat ini mampu berpartisipasi dalam meningkatkan kesehatannya sendiri. Kemudian, untuk prinsip yang kedua, perubahan atau perbaikan perilaku masyarakat. Nah, kita harapkan dengan adanya Promkes ini mampu mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik lagi untuk meningkatkan kesehatannya. Yang ketiga, Promkes itu meliputi upaya promotif, berarti meningkatkan kesehatan. Kemudian preventif, pencegahan, kuratif, pengobatan, dan juga rehabilitatif. Kemudian kalau untuk upaya advokasi, berarti Promkes tidak hanya semata-mata mencegah penyakit atau semata-mata meningkatkan kesehatan, tapi juga kita perlu melakukan advokasi kepada siapa? Kepada stakeholder, kepada pemerintah, di mana mereka yang membuat kebijakan supaya kebijakannya itu bisa membantu meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang kelima, prinsip promosi kesehatan yaitu dilakukan pada 5 tatanan. Jadi ada 5 tatanan dilakukan. Yang pertama ada di rumah tangga, kemudian ada di tempat kerja, di tempat umum, pelayanan kesehatan, dan juga sekolah. Nah, prinsip yang terakhir dalam pelaksanaan Promkes yaitu kemitraan. Kenapa kita butuh mitra? Karena Promkes tidak akan berjalan ketika dilakukan oleh sektor kesehatan sendiri. Jadi tetap kita membutuhkan sektor-sektor lain dalam meningkatkan kesehatan.
Nah, visi Promkes itu mengacu pada visi pembangunan kesehatan Indonesia, di mana sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 92 yang berisi meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya, baik secara fisik, mental, dan sosial sehingga produktif. Nah, kata kunci dari visi Promkes ini adalah willingness dan ability atau mau dan mampu. Jadi mau dan mampu untuk apa? Yang pertama, memelihara kesehatan. Jadi masyarakat harus mau dan mampu mencegah penyakit, melindungi diri dari kesehatan, dan mencari pertolongan ke pelayanan kesehatan apabila sakit. Yang kedua, mau dan mampu untuk meningkatkan kesehatan. Strategi Promkes sendiri menurut WHO itu ada 3. Yang pertama, advokasi, kemudian yang kedua mediator, yang ketiga adalah pemberdayaan. Advokasi ini kita lakukan untuk meyakinkan pembuat kebijakan atau stakeholder agar mereka membuat peraturan yang mendukung pembangunan kesehatan. Kemudian, strategi yang kedua yaitu mediator. Kita berfungsi menjembatani antara sektor kesehatan dengan sektor lain sebagai mitra atau lintas sektoral. Selanjutnya yang pemberdayaan, di sini kita memberdayakan masyarakat agar dapat memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Selain strategi Promkes oleh WHO, kita juga mengenal 5 pilar Promkes, di mana ini terkenal dengan pilar Promkes oleh Ottawa Charter. Yang pertama, mengembangkan kebijakan pembangunan kesehatan. Jadi pada pilar pertama ini, kita berupaya mengembangkan berbagai kebijakan pembangunan di setiap sektor dengan memperhatikan dampak terhadap kesehatan masyarakat dan juga terhadap lingkungan sekitarnya. Pilar yang kedua, berusaha menciptakan dan mengembangkan kemitraan dan lingkungan yang mendukung masyarakat untuk melakukan pembangunan kesehatan. Jadi kita berusaha menambah kemitraan dan juga mengembangkan lingkungan yang mendukung dalam melakukan pembangunan kesehatan. Nah, yang ketiga, meningkatkan community action. Jadi memberikan dukungan terhadap masyarakat sehingga masyarakat bisa berkembang dan memberikan peluang juga kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan kesehatan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengontrol kesehatan dan lingkungan mereka, serta membuat pilihan yang kondusif bagi kesehatan saat menghadapi suatu penyakit atau kondisi yang membahayakan kesehatan. Contohnya saat ini, ketika kita dilanda wabah atau pandemi virus corona, kita sebagai tenaga Promkes itu harus berusaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Jadi kita berusaha supaya mereka bisa mengerti, oh kalau ada kondisi seperti ini, saya harus berbuat apa? Saya harus melakukan apa supaya bisa mencegah penyebaran penyakit ini? Seperti itu contohnya. Yang kelima adalah reorientasi pelayanan kesehatan. Nah, di pilar ini kita berusaha bagaimana caranya supaya pelayanan kesehatan itu benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi, pelayanan kesehatan itu selain tempat untuk berobat bagi masyarakat, kita juga bisa memanfaatkan bahwa sarana kesehatan itu bisa sebagai wadah informasi dan juga komunikasi tentang kesehatan. Supaya apa? Supaya masyarakat tahu apa-apa saja, misalnya bahaya dari suatu penyakit atau akibat dari suatu penyakit, sehingga pengetahuan mereka juga bertambah untuk melakukan pencegahan penyakit. Untuk ruang lingkup Promkes sendiri bisa dibagi berdasarkan dimensi sasaran pelayanan kesehatan dan juga dimensi tempat pelaksanaan Promkes atau setting pelaksanaan Promkes. Untuk dimensi sasaran pelayanan kesehatan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada promotif, kemudian preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Nah, Promkes pada tingkat promotif itu sasarannya adalah orang yang sehat agar dapat meningkatkan kesehatannya. Kemudian, Promkes pada tingkat preventif sasarannya adalah kelompok orang sehat dan kelompok resti atau resiko tinggi. Tujuannya agar mereka tidak terkena penyakit. Kemudian, untuk Promkes pada tingkat kuratif, sasarannya adalah penderita penyakit sehingga mencegah penyakit menjadi lebih parah. Yang terakhir, Promkes pada tingkat rehabilitatif, sasarannya adalah penderita yang baru sembuh dari penyakitnya agar mereka segera pulih dan bisa meminimalisir kecacatan. Kalau ruang lingkup berdasarkan dimensi setting itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada tatanan rumah tangga.
Jadi di tatanan rumah tangga ini dibahas mengenai promosi kesehatan yang bisa dilakukan di rumah tangga. Kemudian kalau di tatanan sekolah itu berarti promosi kesehatan yang bisa dilakukan di sekolah, misalnya seperti pelaksanaan UKS, kemudian bagaimana memberikan informasi kepada anak-anak sekolah tentang PHBS dan sebagainya. Kemudian promkes di tempat kerja. Setelah itu ada promkes di tempat-tempat umum dan juga tatanan institusi pelayanan kesehatan.